Mobil telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia sekitar. Ketika kita membicarakan sejarah mobil, seringkali nama Henry Ford dan Model T dari Amerika Serikat muncul sebagai tonggak penting. Namun, mobil pertama sebenarnya tidak berasal dari Amerika. Mobil pertama yang diakui secara luas adalah karya dari seorang insinyur Jerman bernama Karl Benz. Karl Benz lahir pada 25 November 1844 di Moorburg, Jerman. Benz mulai bekerja sebagai insinyur mesin dan pada tahun 1883 mendirikan perusahaan Benz LCA. Dengan dukungan finansial, ia bisa fokus pada pengembangan kendaraan bermotor. Benz paten Motorwagen adalah terobosan besar di zamannya. Mobil ini dirancang dan dibangun oleh Karl Benz pada tahun 1885 dan dipatenkan pada 29 Januari 1886. Mobil ini memiliki 3 roda dan ditenagai oleh mesin 1 silinder 0,75 horsepower atau 0,55 kW. Fitur utama dari mobil ini termasuk sasis baja tabung, mesin pembakaran dalam, sistem pengapian elektrik, dan rem. Meskipun kelihatan sangat sederhana dibandingkan dengan mobil modern, mobil ini merupakan langkah revolusioner dalam teknologi otomotif. Setelah sukses dengan paten Motorwagen, Benz terus mengembangkan teknologinya. Pada tahun 1893, ia memperkenalkan kendaraan roda 4 pertama, Benz Victoria. Perusahaan Benz LCA kemudian bergabung dengan DMG, Daimler Motorengesellschaft, pada tahun 1926 untuk membentuk Daimler-Benz, yang sekarang dikenal sebagai Mercedes-Benz. Di sisi lain, di Prancis, Émile Levasseur dan Armand Peugeot juga melakukan eksperimen dengan kendaraan bermotor pada akhir 1880-an dan awal 1890-an. Mereka bekerja dengan mesin yang dirancang oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman, menambahkan variasi dan kemajuan teknologi di Eropa. Penemuan mobil oleh Karl Benz membawa dampak besar pada industri transportasi dan kehidupan sehari-hari. Inovasi ini membuka jalan bagi produksi massal kendaraan bermotor dan menginspirasi banyak penemu serta insinyur lainnya di seluruh dunia. Meskipun Amerika Serikat kemudian menjadi pemimpin dalam produksi mobil dengan Model T dari Ford, kontribusi Eropa, khususnya Jerman, tetap sangat penting dalam sejarah otomotif. Mobil mengubah cara manusia berpergian, bekerja, dan bahkan cara mereka tinggal. Dengan adanya mobil, urbanisasi berkembang pesat karena orang bisa tinggal lebih jauh dari tempat kerja mereka. Industri baru bermunculan, mulai dari stasiun pengisian bahan bakar hingga pabrik perakitan mobil, menciptakan jutaan lapangan kerja di seluruh dunia. Difusi inovasi. Mobil adalah contoh klasik dari teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada tingkat apa teknologi baru dan ide-ide menyebar melalui budaya. Evolusi teknologi. Sejarah mobil menunjukkan evolusi teknologi dari mesin uap dan kereta kuda ke mesin pembakaran dalam dan akhirnya ke mobil listrik dan hibrida modern. Dampak lingkungan. Seiring dengan berkembangnya industri otomotif, isu lingkungan menjadi semakin penting. Mobil pertama Benz tidak menimbulkan polusi besar. Namun dengan meningkatnya jumlah kendaraan, dampak lingkungan menjadi signifikan, yang mengarah pada penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik dan bahan bakar alternatif. Mobil pertama yang masuk ke Indonesia, pada waktu itu bernama Hindia Belanda, terjadi pada awal abad ke-20.
Mobil tersebut adalah Benz Python yang dibawa oleh seorang pengusaha Belanda pada tahun 1894. Pada masa kolonial Belanda, mobil-mobil kebanyakan dimiliki oleh pejabat dan pengusaha Belanda serta beberapa kaum elit pribumi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perkembangan industri otomotif mulai beranjak lebih lambat. Importasi mobil masih didominasi oleh produk Eropa, terutama dari Belanda dan Inggris. Mobil-mobil seperti Morris, Austin, dan Holden menjadi pemandangan umum di jalanan Indonesia pada saat itu. Pada era 1970-an, kebijakan pemerintah membuka keran importasi mobil dari Jepang. Mobil-mobil Jepang seperti Toyota, Datsun, sekarang Nissan, dan Mitsubishi mulai mendominasi pasar. Mobil-mobil ini terkenal lebih murah dan irit bahan bakar, cocok dengan daya beli masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong perakitan mobil di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Pada era 1990-an, Indonesia meluncurkan mobil nasional pertamanya, Timor, yang diproduksi oleh PT Timor Putra Nasional, TPN. Timor adalah singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat dan merupakan proyek ambisius yang didukung oleh pemerintah. Proyek ini dimulai pada tahun 1996 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk membangun industri otomotif nasional yang mampu bersaing dengan produsen asing dan mengurangi ketergantungan pada impor kendaraan. Timor mengimpor mobil dari Korea Selatan, Kia Sevia, yang kemudian dirakit di Indonesia dan diberi merek Timor. Mobil ini didesain untuk segmen pasar menengah dengan harga yang terjangkau. Model yang paling terkenal adalah Timor S515 dan Timor S516. Untuk mendukung proyek Timor, pemerintah memberikan berbagai insentif, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak. Hal ini menimbulkan kontroversi dan protes dari produsen otomotif lainnya yang merasa kebijakan ini tidak adil. Proyek Timor berakhir pada akhir 1990-an akibat krisis ekonomi Asia dan masalah hukum terkait dengan kebijakan insentif pemerintah. Meskipun proyek ini tidak berlanjut, Timor tetap menjadi simbol upaya Indonesia untuk membangun industri otomotif nasional. Setelah era Timor, Indonesia kembali mencoba mengembangkan mobil nasional dengan munculnya SMK. Ini adalah produk dari kolaborasi antara industri otomotif lokal dan sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia. SMK mulai dikenal luas pada tahun 2012 ketika mobil ini digunakan oleh Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, sebagai mobil dinasnya. Langkah ini memberikan perhatian besar terhadap mobil ini dan meningkatkan popularitasnya. SMK diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, dan melibatkan berbagai sekolah kejuruan dalam proses perakitan dan pengembangan. Model pertama yang diperkenalkan adalah SMK Raja Wali, sebuah SUV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan SMK sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan industri otomotif lokal dan meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia. Hingga kini, SMK terus berupaya memperluas produksinya dan meningkatkan kualitas serta variasi produknya. Model-model baru seperti Bima, kendaraan komersial, telah diluncurkan dan mulai dipasarkan. Proyek-proyek mobil nasional seperti Timor dan SMK menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri otomotif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, inisiatif ini telah memberikan banyak pelajaran berharga dan memotivasi perkembangan industri otomotif domestik.